فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Idhaful Kiram syarah kitab al-Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Pada pertemuan terakhir kita telah mengambil 3 hadis yang berkaitan masalah adab-adab dalam berpakaian. Hadis yang pertama masih berkaitan tentang adab makan minum, yaitu diperintahkan agar menggunakan tangan kanan, karena menggunakan tangan kiri ada unsur tasyabbuh dengan setan. Yang kedua, mengenai anjuran agar ketika memakai sandal, memakai pakaian, tangan kanan didahulukan ketika memakai dan diakhirkan ketika melepas. Yang ketiga adalah larangan berjalan dengan satu sandal. Jadi kalau kehilangan sandal, ima disimpan yang satu terlebih dahulu, jangan dipakai, dicari sampai ketemu baru dipakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Karena berjalan pakai satu sandal ada unsur tasyabbuh dengan setan. Yang hafal 1, 2 atau 3 serentak barakallahu fikum, tafadhalu. La yamshi ahadukum fi liyun ilhuma Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita baca yang berikutnya, pembahasan yang baru tapi masih berkaitan masalah berpakaian, pakaian yang syar'i, yaitu pembahasan seputar haramnya isbal. Isbal adalah memanjangkan pakaian atau kain sampai di bawah mata kaki, baik itu sarung, jubah, sirwal atau yang semisalnya. Selama di bawah mata kaki haram, di atas mata kaki selamat.
Pas di mata kaki enggak ada larangan. Jangan sampai keliru. Paham ya? Pas di mata kaki tidak ada larangan. Di atasnya lebih aman dan nyaman. Kalau ingin afdal setengah betis. Di bawah mata kaki haram. Ingat-ingat ya rinciannya ya. Jadi kalau antum lihat orang memakai celana atau sirwal kok pas mata kaki, jangan dikatakan haram. Cuman masih mengkhawatirkan. Paham ya? Kalau bolehnya enggak ada larangan. Yang haram itu di bawah mata kaki. Sudah paham ya? Afdalnya setengah betis. Di atas mata kaki aman, nyaman, tidak ada kritikan. Paham ya? Tengah-tengah itu enggak ada pengharaman, enggak ada larangan, cuma mengkhawatirkan. Kalau tengah-tengah mata kaki itu. Paham ya? Di bawah mata kaki haram. Sombong atau enggak sombong haram, ingat-ingat. Karena ada syubhat dari kalangan hizbiyun, ahlu bidah wad dhalal, kata mereka haramnya itu kalau sombong katanya. Kalau enggak sombong enggak haram, gagal faham. Pahami benar-benar hadisnya. Ada lafadznya berbeda-beda. Kalau sombong ancamannya neraka plus enggak dilihat oleh Allah Taala. Kalau tidak sombong ancamannya neraka secara umum. Bedakan. Dia enggak sombong, tapi isbal ancaman neraka. Isbal plus sombong neraka plus Allah Taala enggak melihat dia. Parah berarti kan? Jadi jangan sampai ada alasan itu kan kalau sombong Ustaz. Kalau enggak sombong, maka enggak masuk dalam larangan. Gagal faham. Karena nanti ada hadis yang terang-terangan menyebutkan perbuatan itu adalah sombong. Yaitu perkataan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, "Iyyaka wa isbalal izar, fa innaha minal makhilah. Wa innallaha la yuhibbul makhilah." Itu kalau ingin dihafalkan itu. Iyyaka wa isbalal izar. Hati-hati kamu, waspadalah, tinggalkan isbal, sarung atau yang semisalnya. Karena itu kesombongan, lihat. Karena itu adalah kesombongan. Jadi walaupun dia niatkan sombong atau enggak sombong, itu perbuatan itu sombong gitu, melanggar syariat. Bisa dipahami? Sedangkan Allah Taala tidak mencintai orang yang sombong. Mahfum? Nah, kita lihat hadisnya biar tambah jelas. Qala al-mu'allif asbahullah, halaman 59 itu yang punya kitab. Tahrimu jarri saub khuyala, haramnya memanjangkan pakaian dalam keadaan sombong. Jangan diambil mafhumnya berarti kalau enggak sombong boleh. Itu mafhum yang gagal. Sudah pahami? Sombong enggak sombong enggak boleh. Kenapa? Karena walaupun dia niatnya enggak sombong, dinilai oleh syariat sombong. Kenapa? Melanggar syariat. Bisa dipahami? Syariat mengatakan isbal haram, dia nekat isbal. Sombong enggak berarti? Sombong, melanggar syariat gitu loh. Bisa dipahami? Kita lihat hadisnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila man jarra thawban khuyala, muttafaqun alaih. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Berarti ancamannya kalau sombong mendapat ancaman apa? Tidak dilihat oleh Allah Taala. Kalau enggak sombong masuk dalam keumuman hadis Abi Hurairah. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang memanjang sampai di bawah mata kaki, baik sarung atau semisalnya, maka termasuk bagian dari api neraka. Itu umum. Sombong enggak sombong masuk. Bisa dipahami? Nah, jadi jangan sampai gagal paham seperti orang-orang yang nyimpulkan itu kan kalau sombong, mafhumnya kalau enggak sombong boleh. Itu pemahaman yang gagal. Mafhum? Sudah gagal salah lagi. Bisa dipahami ya? Nah, terus bagaimana yang benar? Yang benar sombong enggak sombong haram. Ancamannya kalau sombong Allah Taala tidak akan melihat dia. Kalau tidak sombong bagaimana? Kena ancaman neraka secara umum. Mafhum? Nah, seperti itu. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Datang dalam hadis yang sahih, hadisnya diriwayatkan al-Imam Abu Dawud rahimahullah, hadisnya Abi Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau menyatakan, hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaih, iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhilah. Ini nas khusus.
Bantah mereka-mereka yang mengatakan enggak sombong kok. Kalau enggak sombong santai kan boleh katanya, gagal faham. Ini hadis tadi. Iyyaka wa isbal izar. Waspadalah, jauhilah memanjangkan sarung sampai di bawah mata kaki, fa innaha minal makhilah, karena sungguhnya perbuatan tersebut termasuk kesombongan. Langsung dapat apa? Nas, sombong itu perbuatannya. Sedangkan apa? Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Sedangkan Allah Taala tidak mencintai kesombongan. Ini sudah bagi untuk apa? Bagi kita bantah mereka sudah bisa ini. Perbuatan dia sendiri, niatnya sombong atau enggak sombong dinilai kesombongan. Bisa dipahami? Naam. Kemudian barakallahu fik hadis yang lain, Abi Dzar Jundub bin Junadah rawi Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Lihat, 3 orang yang nanti dari kiamat Allah Taala tidak akan ngajak bicara, tidak akan melihat mereka, tidak akan mentazkiyah mereka, dan mereka mendapatkan ancaman azab yang pedih. Siapa 3 perkara tersebut? Pertama, al-musbil. Ini umum atau tidak nih? Umum. Pertama, al-musbil, orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Sombong atau sombong masuk. Ancamannya apa ini? Allah Ta'ala tidak akan ngajak bicara mereka, tidak akan melihat mereka, tidak akan mentazkiyah mereka, dan mereka mendapatkan ancaman azab yang pedih. Pertama, al-musbil. Kedua, al-mannan. Al-mannan, orang yang memberikan kebaikan diungkit-ungkit lagi. Jadi kalau antum ngasih pemberian suatu kebaikan, jangan diungkit-ungkit lagi. Paham ya? Kebaikan yang sudah diserahkan, yang sudah dikasihkan, pastikan murni Allah Ta'ala akan balas. Orang lain percaya nggak percaya urusan orang lain. Yang penting Allah Ta'ala yang akan membalas. Mafhum? Dulu ente udah tak kasih makanan gini-gini, sekarang gitu. Itu nggak usah dibahas lagi sudah. Dulu ketika ngasih makanan ikhlasnya itu loh. Ya kan? Ada acara pernikahan, kita sebagai tetangganya dikasih makanan dari tetangga. Kita nggak datang diungkit-ungkit. Suruh siapa yang ngasih? Kalau dia ikhlas nggak usah diungkit-ungkit. Kalau nggak ikhlas nggak usah ngasih makanan sudah. Itu kalau syariat seperti itu memang. Pedas memang syariat itu ya. Tapi ingat, nah memang ada dalilnya. Wala tamnun tastaksir. Jangan ngasih pemberian kebaikan mintanya dibalas yang lebih banyak. Minta dibalas yang serupa. Jangan, biar Allah Ta'ala yang balas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu tidaklah dibalas kecuali kebaikan. Mafhum? Jadi kalau nyumbang harta, ada acara pernikahan, ada acara walimahan, antum ngasih uang yang punya acara tadi ikhlas. Jangan ngasih uang tapi apa? Ditatat, fulan bin Alan sekian, fulanah bintu Alan sekian. Biasanya di kampung gitu. Itu ternyata secara syariat enggak dibenarkan. Paham ya? Antum mau istilahnya pakai uruf tradisi silakan. Kalau ada uang nyumbang enggak masalah. Tapi ketika enggak nyumbang jangan diungkit-ungkit. Ya kan? Nah, sudah ada acara dikasih makanan, namanya punjungan kalau bahasa Jawa itu. Sudah dipunjung dikasih makanan enggak hadir dia. Akhirnya dibicarakan di luar, sepulan itu udah dikasih makanan enggak datang juga enggak nyumbang. Ngasih makanannya ikhlas enggak? Kan itu. Ya kan? Nah, kalau ikhlas sudah enggak usah ungkit-ungkit, kalau enggak ikhlas enggak usah ngasih makanan. Mafhum secara syariat ya. Yang kedua al-mannan, memberikan sesuatu tapi apa? Nah, kebaikan tapi dia ungkit-ungkit kembali. Yang ketiga adalah al-munaffiq sil'atah. Bil halifil kadzib. Orang yang menaikkan harga jualannya tapi dengan sumpah palsu. Namanya sumpah palsu. Hati-hati. Sumpah palsu ini barakallahu fiik. Dia berani bersumpah untuk menaikkan harga dagangannya. Wallahi billahi tallah. Bukan satu lagi loh ya, 3. Wallahi billahi tallah, sumpah dia. Demi Allah, ini barang dagangannya aja kulaannya enggak boleh sekian. Padahal kulaannya cuma 20.000. Dia bilang kulaannya itu aja enggak boleh 50.000. Agar dapat apa? Untung yang tinggi. Haram. Ingat-ingat. Untung banyak boleh atau tidak? Boleh. Untung melebihi 2 kali lipat kulaannya boleh enggak? Boleh, tapi jujur. Itu yang nomor 1. Jangan mencari untung yang banyak tapi bohong. Apalagi pakai sumpah wallahi, demi Allah. Lihat tadi. Al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib, yang ketiga. Orang yang menaikkan harga dagangannya, paham ya? Tapi dengan sumpah palsu. Bisa dipahami ya? Nah, biasanya kan kalau
di pasar-pasar kan banyak orang yang sebagian mereka belum paham syariat kadang gitu kan. Demi Allah, ini aja ambil barangnya nggak boleh sekian. Kok cuma ditawar sekian padahal cuma sekian. Bisa dipahami? Harganya asli murah aslinya, cuman dia berani sumpah bohong tadi agar harganya apa? Semakin naik. Untungnya banyak tapi bohong. Bisa dipahami? Nah kalau bohong dalam jual beli apa ancamannya? Muhiqat barakatu bai'ihima. Akan dicabut, dihapus keberkahan transaksi keduanya. Jadi ingat-ingat ya, ini kaitannya dengan muamalah, kehidupan sehari-hari, dagang, jual beli, enggak masalah, boleh, halal, mubah, nyari untung banyak boleh enggak? Boleh, tapi jujur. Paham ya? Jujur. Misalkan antum ambil barang harga 50.000, dijual 150.000, boleh enggak? Boleh kan? Tapi jujur. Jangan bohong. Bisa dipahami? Nah, karena apa? Kejujuran membawa keberkahan. Burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi pada transaksi keduanya kalau jujur. Ini sekedar selingan bahwasanya nanti di hari kiamat ada 3 orang yang Allah Ta'ala tidak akan ngajak bicara mereka, tidak akan melihat mereka, tidak akan mentazkiyah mereka, dan mereka mendapatkan ancaman azab yang pedih. Pertama siapa tadi? Al-musbil, itu syahidnya. Orang yang manjangkan pakaiannya, celana, sarung, jubah, sirwal sampai di bawah mata kaki. Terus boleh enggak dilipat-lipat, linting-linting itu boleh enggak? Misalkan antum tanya gitu. Untuk boleh ataukah tidak? Enggak ada larangan, cuman ahsannya dipotong sekalian. Ngapain nih linting-linting dilipat-lipat? Iya kan? Merusak pemandangan kan? Dilihat enggak bagus pemandangannya. Lipat-lipat, potong sekalian. Di atas mata kaki aman, tentram, enggak ada kritikan. Pas di mata kaki tidak sampai haram. Di bawah mata kaki haram. Setengah betis afdal. Itu rinciannya ya. Kita lihat lagi. Qala asy-syarihu asbahullah Syekh Shalih Fauzan, min adabil libas tahrimul isbal. Termasuk adab-adab berpakaian haramnya isbal. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan yang ringkas. Apakah ini berlaku umum lelaki dan wanita? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaihi, Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi. Mereka semuanya telah merinci bahwasanya isbal yang diharamkan hanya untuk lelaki. Adapun perempuan justru dianjurkan agar pakaiannya itu ketika dibawa keluar rumah panjang, menutupi kedua telapak kakinya. Kalau seandainya agak cingkrang, itu kaos kaki dipakai, tutupi kakinya. Karena apa? Al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan itu semuanya aurat. Fa idza kharajat istashrabaha syaitan. Kalau perempuan itu keluar, setan menghias-hiasi di hadapan laki-laki. Sehingga timbul fitnah kalau enggak ditutup. Mahum. Nah, nanti ribet, enggak ada istilah ribet, syariat itu enggak ada istilah ribet. Bismillah. Itu kalau syariat bismillah, enggak ada ribet ustaz nanti kalau pakai pakaian agak panjang lalu jatuh bagaimana? Itu urusan nanti. Sekarang pakai dulu tuh pakaian isbal bagi wanita, nanti sebutkan dalil nanti. Di catatan kaki itu justru apa? Waktu itu ada seorang wanita sahabiah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau perempuan? Kalau dinaikkan nanti nampak." Apa kata Rasulullah SAW? Turunkan shibr. Shibr itu sejengkal. Kemudian bagaimana kalau masih nampak lagi nanti kedua telapak kakinya? Turunkan lagi. Nah, dipanjangkan lagi. Dhira' itu sehasta. Paham ya? Sehasta. Shibrun. Dhira'. Ba'. Sejengkal, sehasta, sedepa. Istilahnya gitu. Shibrun, sejengkal. Dhira', sehasta. Sedepa, ba'un. Itu istilah bahasa Arab seperti itu. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan jangan lebih dari itu. Maksudnya panjangkan, tambah lagi satu apa? Barakallahu fiik, sehasta tadi itu. Paham ya? Enggak usah ditambah lagi. Maksud sudah panjang itu, menutupi kedua telapak kaki. Mafhum? Nah, kita lihat lagi. Wal isbalu ma nazala 'anil ka'bain wa huwa finnar. Dan isbal itu adalah sesuatu yang turun dari kedua telapak kaki, maksudnya melebihi kedua telapak, dua mata kaki, dua mata kaki. Wa huwa finnar, maka ancaman neraka. Mafhum? Na'am. Wa idza sahibahu khuyala, kalau diiringi dengan sombong, lihat. Wa takabburun, dan congkak,
fa innallaha la yanzur ilaih. Ancamannya berat lagi. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihatnya. Yang tidak sombong aja ancamannya apa? Neraka. Tambah sombong, ancamannya apa? Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa'idun syadidun wal iyadu billah. Ini adalah ancaman yang berat, ancaman yang besar, wal iyadu billah. Berlindung itu hanya kepada Allah Ta'ala. Biasanya kalau orang awal-awal ngaji, ya kan, kenal dakwah salaf, kenal sunnah itu biasanya masih dilipat-lipat kan sirwalnya, dinasihatnya aja. Lebih baik dipotong, ya kan? Nah, kalau ingin selamat di atas mata kaki, ingin afdal setengah betis, ya kan? Nah, di bawah mata kaki jangan haram. Kalau pas di mata kaki bagaimana? Tidak ada larangan. Cuman apa? Masih mengkhawatirkan kadang-kala mungkin turun ke bawah, ya kan? Tapi kalau di atas mata kaki soal aman. Mafhum? Jadi enggak perlu dilipat-lipat, dipotong aja. Celana dikasih potong, dilipat, dijahit sudah aman. Kita lihat. Wa qala alaihi salatu wasallam kana asfalal ka'bain fa huwa finnar. Dan Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang di bawah kedua mata kaki maka di neraka tempatnya. Ini umum, sombong enggak sombong, ancamannya apa? Neraka. Lah kalau dicaci maki bagaimana? Di kampung-kampung itu biasanya kan disindir, ya kan? Celana cingkrang dibilang kebanjiran, iya kan? Istri bercadar dibilang ninja, jenggot dipelihara dipanjangkan dibilang kambing, iya kan? Sabar, nggak usah arogan, santai aja. Kalau kadang diajak-ajak dengan suara kambing, yang paling kita sindir dengan sindiran yang halus lembut menyentuh. Kita kan lagi jalan ya, misalkan ya, lagi jalan. Dia di belakang kita nyinggung kita dengan suara kambing, mbek misalkan Afan. Kita ngomong aja. Ini suara apa ya? Yang kita ketahui di sini semuanya manusia, tapi kok ada suara kambing? Kena dia belakang kita ini. Maksudnya apa? Yang nyindir kena sendiri dia. Orang semuanya manusia, kok ada suara kambing di situ? Allahul musta'an. Itu sindiran yang halus, lembut tapi menyentuh. Paham ya? Nah, itu caranya gitu, caranya enggak usah baku hantam kelahi gitu. Ente bilang apa tadi, biarin aja. Paham ya? Paling-paling kalau ingin nyindir tadi itu. Kok kita lagi lewat, jenggotnya panjang kan? Nah, ada yang ngejek-ngejek dengan suara kambing, jelaskan aja. Tadi kayaknya nggak ada kambing, kok ada suara kambing ya? Seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, itu sekedar menyinggung aja. Nah, kadang-kala perlu seperti itu. Tapi kalau saling baku hantam, adu mulut nggak usah. Sabar. Fal haddul fasil humal ka'ban. Maka batasan yang memisahkan adalah kedua mata kaki. Itu batasannya. Di bawah kedua mata kaki haram, pas mata kaki tidak dilarang, di atas mata kaki aman, di setengah betis afdal. Sudah pahami? Nah. Wa ma tahtal ka'bain fa huwa isbalun muharram. Dan yang di bawah kedua mata kaki adalah isbal yang diharamkan. Wa ma minal ka'bain fa ma fawqa fa hadha huwa libasus syar'i. Adapun yang dimulai dari mata kaki sampai ke atas, maka itu pakaian yang syar'i. Mafhum? Nah, tapi ana ingatkan tadi, kalau pas di mata kaki itu enggak haram memang. Cuma masih mengkhawatirkan kadang-kala mungkin ketika celananya turun ke bawah bisa isbal, ya kan? Nah, lebih baik di ataskan sekalian itu loh. Di atas mata kaki atau mungkin setengah betis kalau memungkinkan. Sudah pahami? Nah, kita lihat lagi. Wal isbal sawa'un qasadahu am lam yaksudhu muharram. Penting ini. Isbal baik dia sengaja menginginkannya atau tidak menginginkannya haram. Paham ya? Seperti ini. Jangan sampai keliru. Di pondok masya Allah celananya sirwal, enggak isbal. Liburan pulang ke rumah, pakai celana jeans misalkan. Wah jangan. Peraturan syariat itu mau di pondok di luar pondok sama aja. Mafhum salah, Bang Yusuf? Nah, barakallahu fiik. Jadi seperti itu. Syariat itu tidak hanya di pondok saja, di luar pondok kalau memang itu syariat. Jangan ketika di pondok, masya Allah, celananya cingkrang sampai setengah betis. Pulang lupa, pakai celana gaul, ya kan? Isbal yang bawahnya lebar itu, Allah musta'an, jangan. Paham ya? Pastikan dikondisikan. Ini sekedar apa? Selingan. Syariat itu mau di pondok, di luar pondok, di rumah sama aja. Paham ya? Nah, sami'na wa ta'na. Kita lihat. Li'annahu la yajuzu lahu an yutil siyabahu wa yaqul laisa qasdil khuyala. Lihat ini. Gagal paham ini. Dikarenakan enggak boleh dia manjangkan pakaiannya, kemudian dia mengatakan
tujuanku tidak sombong. Nah, ini. Tujuanku enggak sombong katanya. Ingat-ingat tadi hadisnya siapa tadi? Hadisnya Abi Jurai. Jabir bin Sulaim. Rawahu Abu Dawud disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Perbuatan memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki itu dinilai kesombongan, walaupun dia tidak menginginkan kesombongan. Iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhilah. Dihafalkan itu kalau memungkinkan. Karena untuk bantah mereka langsung itu loh. Ente sombong-sombong masuk itu loh. Bisa dipahami ya? Nah. Kita lihat lagi. Naqul, kita katakan hadza muharram walau lam yaqsud khuyala. Ini haram perbuatan ini walaupun dia tidak menginginkan kesombongan. Walaupun orangnya tawadhu, ya kan, kepalanya nunduk kalau jalan, tapi celananya isbal. Celananya sampai di bawah mata kaki. Sombong enggak berarti? Sombong walaupun orangnya nunduk jalannya. Bisa dipahami ya? Lewat senyum, assalamualaikum katanya. Tapi apa isbal? Sombong enggak? Sombong gitu loh. Walakin idza kana qasdukal khuyala fa hadza ashaddu tahriman. Tapi kalau tujuanmu memakai celana atau sarung tadi itu atau pakaian sampai di bawah mata kaki, tujuanmu sombong, maka ini pengharamannya lebih parah lagi. Ketika dia tidak sombong pun haram, tambah sombong lagi apa? Tambah diharamkan lagi. Ancamannya plus neraka, kemudian apa tadi? Tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak ditazkiyah, dan ancamannya azab yang pedih. Waliyadzubillah. Salasatun la yukalimuhumullah yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Al-musbil di antaranya. Fal isbalu muharramun mutlaqa, maka isbal itu haram secara mutlak. Wa yustasna min dzalikal mar'ah. Ini pahami baik-baik ini. Dikecualikan dari keumuman itu adalah wanita. Kalau perempuan beda lagi. Kalau perempuan justru apa? Semakin tertutup semakin bagus. Karena pada asalnya tempat wanita itu bukan di pasar, bukan di luar rumah. Justru perempuan ini paling bagus adalah di dalam rumah. Keluar seperlunya. SPRL seperlunya. Namanya. Nah, kalau safar sama mahramnya, ya kan? Dan tidak ada salahnya. Kadang-kala apa? Ketika belanja, beli sayur, yang belanja itu suaminya itu nggak ada salahnya. Salah nggak? Nggak ada salahnya. Apalagi berduaan bagus. Paham ya? Menunjukkan apa berarti? Nah, ya mungkin setia, cinta, ada ta'awun di situ, belanja bareng misalkan kadang-kala seperti itu nggak masalah. Mafhum? Nah, karena apa? Karena perempuan itu fitnahnya lebih besar. Fitnah yang dahsyat, yang besar di samping fitnah harta adalah wanita. Hadisnya apa itu? Hadisnya Usamah bin Zaid muttafaqun alaih, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Makanya diwajibkan menutup wajahnya, kalau memungkinkan memakai apa? Burdah penutup mata. Fungsinya apa? Agar tidak memfitnah lelaki. Bisa dipahami? Nah, katanya ada yang mengatakan berpendapat nutup wajah itu sunnah. Tapi yang kuat adalah wajib karena sumber fitnah wajah diantaranya. Antum sekarang yang sering sebut aja Yusuf, Yusuf. Nah, secara normal orang itu biasanya terfitnah wanita ketika melihat apa? Naam, wajah. Malayatul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menutup pintu fitnah. Hukumnya apa? Wajib. Dan kewajiban itu enggak sempurna kecuali menutup wajah. Menutup wajah hukumnya wajib. Paham ya? Nah, sepertinya itu. Tapi buktinya Syekh Al-Albani mengatakan itu sunnah. Prakteknya keluarganya bagaimana keluarganya? Apakah keluarganya mereka terbuka wajahnya? Info-info yang beredar bagaimana? Apakah mereka juga menutupkan wajahnya? Kan seperti itu. Nah, jadi fatwa itu bisa jadi keliru, bisa jadi benar. Tapi dalil insyaallah biidznillah yang berpegang teguh dengannya, amalan, ucapan, keyakinan selamat. Mafhum? Nah, jadi itulah keadaan wanita. Yang paling terbaik di rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna. Dan menetaplah wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Pilihan Allah dan Rasulnya lebih baik atau pilihan manusia lebih baik? Lebih baik mana? Ismail,
Pilihan Allah dan Rasulnya atau pilihan manusia yang lain? Pilihan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengatakan, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Karim, "Waqarna fi buyutikunna." Dalam hadis, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Rumah mereka, para wanita, lebih baik untuk mereka. Dalam ayat disebutkan, "Waqarna fi buyutikunna." Dan menetaplah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Kok ada orang ngomong, kalau di asrama lebih baik, Ustaz? Di pondok pesantren lebih baik, Ustaz? Ini pendapat siapa? Masa menandingi, menyaingi keputusan Allah dan Rasulnya? Berpikir, jangan sampai terbalik logikanya. Allahul musta'an. Ketetapan Allah dan Rasulnya jauh lebih baik daripada ketetapan manusia yang tidak berlandaskan dengan dalil. Ingat-ingat, perempuan itu pada asalnya di rumah, kecuali keluar ada keperluan yang sangat hajah daruriyah atau semisalnya, baru silakan. Safar tanpa mahram haram. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, ketika ditanya tentang perempuan bagaimana haji atau umrah ketika enggak ada mahramnya, sabar. Bukan berangkat nekat, itu enggak gitu. Paham ya? Nah, karena barakallahu fiik, di Jakarta atau tempat-tempat imigrasi atau tempat-tempat yang lain kadang-kala banyak rompal-rompal sana. Antum tahu rompal Kirman? Rompal? Mahram palsu. Ya, singkatnya rompal itu. Banyak rompal-rompal, mahram palsu dijadikan mahram, bawa ke Saudi, pulang bukan mahram lagi. Allahumma musta'an, biar haji bisa umrah. Ingat-ingat, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Sabar. Paham ya? Nah, Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Dikecualikan dari itu adalah wanita. Fal mar'ah laha an tunzil siyabaha qadra dhira' min khalfiha hatta tastur aqibaiha 'indal masyi. Masyaallah, lihat ini. Maka perempuan diperbolehkan baginya menurunkan pakaiannya seukuran dhira', sehasta. Min khalfiha, dari belakang, pakaian belakangnya diturunkan. Nah, barakallahu fiik, sepanjang sehasta tadi, masih menutupi apa? Hingga menutupi kedua apa? Kedua tumitnya. Antum tahu tumit antum? Siapa ya? Nah, antum tahu tumit? Yang mana tumit itu? Yang mana? Itu mata kaki. Khawatir keliru kan? Tumit yang mana kan? Tumit. Kalau bahasa Jawanya tungkak. Ya kan? Yang mana tumit? Karena mau nanya aja, mungkin pas enggak kira-kira? Tumit yang mana tumit? Ayo, nah yang itu. Sampai keliru ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau bahasa Jawanya tungkak. Nah, maksudnya ini dipanjangkan agar tertutup apa? Tumitnya tadi enggak nampak. Indal masyi, ketika berjalan. Li'annaha auratun, karena itu adalah aurat. Rakhasa lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tusbil siyabaha qadra dira'in min khalfiha. Rasulullah SAW memberikan apa? Keringanan untuk wanita tadi memanjangkan pakaiannya seukuran apa tadi? Dhira', sehasta dari belakangnya, maksudnya dipanjangkan. Mafhum? Datang juga hadis yang lain. Hadisnya Uqbah Ibn Amir radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika menyatakan, iyyaka wad-dukhul 'ala nisa. Faqala rajul min ansar, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Qala al-hamu al-maut. Al-hamu al-maut. Artinya apa? Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, hati-hati kamu, waspada masuk ke ruangan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian ada salah satu lelaki orang Ansar bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ipar sendiri ini? Ipar. Hati-hati ya. Kadang-kala kalau orang awam ipar dianggap kerabat dekat, ya kan, boncengan bareng, belanja bareng, ngobrol leluasa. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Bisa dipahami? Maksudnya bagaimana? Ipar itu fitnah yang besar. Kalau kita lelaki berarti ipar perempuan, saudari istri. Saudari istri bagi kita mahram bukan? Bukan mahram. Fitnah atau tidak? Fitnah. Mafhum. Jadi jangan sembarang masuk, lihat ada mahramnya kan di situ. Kalau ada mahramnya, mahram kita enggak masalah.
Tapi kalau bukan mahram walaupun ipar sendiri, hati-hati. Alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Mafhum? Naam. Kemudian hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, rawahu Muslim. Rasulullah SAW mengatakan apa? Fattaqud dunya wattaqun nisaa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati, waspadalah terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena fitnah pertama kali yang melanda Bani Israil, fitnah apa? Fitnah wanita. Lihat itu. Mafhum? Antum lihat dalam ayat. Nah, barakallahu fiik. Kalau dalam ayat disebutkan inna kaidakunna 'azim. Itu perempuan kan? Tapi ketika apa? Makar, tipu daya setan bagaimana itu? Ayatnya itu? Inna kaidas syaitani kana dha'ifa itu ya. Nah, kalau tipu daya setan lemah, tapi ketika tipu daya wanita azim, besar. Di situ menunjukkan bahwasanya apa? Harus waspada, berhati-hati. Jangan bermudah-mudahan. Transaksi jual beli pasti enggak terlepas dari apa? Komunikasi dengan perempuan, SPRL seperlunya. Berlebihan ngobrol canda, anti tinggal di mana? SMS settingan. Hati-hati. Fitnah. Seperlunya barakallahu fiik. Ana udah kebal fitnah Ustaz, jangan. Ada seorang imam Ahlus Sunnah namanya Imran bin Hittan. Di sini ada enggak santri namanya Imran? Enggak ada ya? Ada? Imran? Imran ada? Nah, Imran bin Hittan ini Ahlus Sunnah awal mulanya. Tertarik dengan putri pamannya. Putri pamannya ini pemahamannya Khawarij. Mafhum? Ya, tujuannya Imran bin Hittan bagus, ingin menyelamatkan putri pamannya dari pemahaman Khawarij menuju pemahaman Ahlus Sunnah. Dinikahilah oleh Imran bin Hittan rahmatullahi alaih. Mafhum? Akhirnya bagaimana terjadi? Justru Imran bin Hittan terbalik mengikuti pemahaman Khawarij. Lihat itu. Fitnahnya besar. Paham ya? Nah, bisa dikatakan perempuan, istri itu kalau enggak dibimbing kepada jalan yang lurus, itu bisa menjadi musuh dalam selimut. Paham ya? Teman dekat, suka ngobrol, ya kan? Nah, kemana-mana berdua, tapi kalau nggak dibimbing dengan bimbingan Al-Quran was Sunnah, hati-hati, bisa menjadi musuh dalam selimut. Paham ya? Nah, aduwwul lakum fahdharuhu, ya kan? Bisa menjadi musuh kalian, hati-hati terhadap mereka. Bukan berarti campakkan, dinasihati. Istausu binisa'i khaira, fa innaha khuliqat min dila'. Perempuan itu dinasihati dengan cara yang terbaik, lemah, lembut, halus, karena diciptakan di tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Jika dibiarkan enggak dinasihati, bengkok, dipaksa patah. Paham ya? Nah, mafhum. Jadi pastikan menjadi apa? Sumsat suami setia. Sumsat suami setia ya. Nah, suami setia itu bagaimana? Ya, siap menasihati istrinya dengan cara yang terbaik, paham ya? Yang halus. Karena tujuan pernikahan barakallahu fiik bukan untuk apa? Bercerai, bukan untuk berpisah dari istrinya, istri dari suaminya, tapi tujuannya pernikahan untuk mewujudkan apa? Yusuf, keluarga yang bagaimana? Sakinah, mawaddah, warahmah. Harmonis, romantis, dinamis. Ya kan? Naam, itu pastikan ada pada diri kita semuanya sudah berkeluarga. Naam. Di situ ada faedah. Bisa dibaca pada pertemuan yang akan datang atau bisa sendiri. Kalam Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaihi bagian bawah itu bahwasanya kedua telapak kaki wanita adalah aurah. Fa fi hadzal hadits dalilun ala anna qadamayal mar'ah aurah. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya kedua telapak kaki wanita adalah aurat, sehingga ditutup kemana-mana pergi keluar rumah, ya kan, melewati banyak lelaki dan semisalnya tutup pakai kaos kaki. Zaman sekarang ini pertanyaan terakhir nih. Sekarang itu kan banyak HP Android yang HP layar sentuh kan. Banyak sekarang produksi kaos tangan perempuan yang ada lubangnya sini. Di lubangnya separuh ini ya. Nah, barakallahu fiik. Sebenarnya enggak perlu dikasih lubang itu. Kalau memang harus ngobangin, kecil aja atas dengan atas ini aja. Nah, untuk ini, ya kan? Sekarang modelnya gitu, bikin lubang separuh gini, jadi nampak apa? Jarinya separuh. Nah, ya pastikan dihindari itu karena pada asalnya barakallahu fiik, menutup aurat adalah wajib dan wanita itu sumber fitnah yang paling besar untuk lelaki. Terus bagaimana solusinya tadi itu? Kalau terpaksa harus menggunakan HP Android tadi, paham ya, di luar
kompleks di luar area misalkan, yang sana mungkin kadang ada laki-laki misalnya, lubangnya sedikit aja sini. Lubangnya sedikit itu. Sebesar kuku ini aja. Ini. Tapi kalau udah separuh ini, nampak separuh, khawatir timbul fitnah. Nah, mungkin antum tahu juga ya, model-model seperti itu sekarang ya. Karena dulu enggak ada itu, katanya setelah muncul HP Android ini aja. Iya kan? Model apa? Kaos tangan seperti itu munculnya kapan kira-kira? Dulu ada enggak kira-kira? Waktu itu kan belum ada. Untuk perempuan akhwat ya. Nah, munculnya belakangan. Nah, oleh karena itu kita harus waspada, hati-hati, cari yang paling selamat. Inna sa'ida laman junibal fitan. Sungguhnya orang yang selamat adalah orang yang jauhkan dari fitnah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.